Ini. Oke. Di sini ada beberapa, cuman dia nggak nunjukin energinya nih. Tapi kalau jenisnya saya nggak paham ya. Ini kosong. Ini sih. Saya malah nggak paham gitu kan, tapi energinya Yang paling besar yang ini malah. Iya, energinya paling besar itu. Paling ini kris baru loh mas. Itu, ini baru ini. Ini. Ya, itu, ini. Ini kedua. Ya. Ini. Ya, ini empat. Paling kris baru loh mas. Keris ini kan sifatnya Aneh juga ya. bukan cuman lama atau baru sih. Halo Sobat Peci, apa kabar? Semoga sehat selalu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin baru saja saya kedatangan seorang tamu praktisi ilmu getaran. Jadi beliau namanya Mas Venal. Kita ngobrol-ngobrol soal esoteri, soal deteksi esoteri dalam kris, dan kita ngobrol berbagai hal. Pokoknya seputaran itulah. Mari kita sama-sama simak soal obrolan kemarin ya. Oke, tapi sebelumnya tolong untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp Peci, dan silakan juga teman-teman bisa mengunjungi Tokopedia kita. Semuanya linknya ada di deskripsi postingan video ini teman-teman ya. Jadi cek link di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ke ibunya, karena ada dia punya keris yang cukup tua, yang boleh dibilang itu induknya keris. Nah itu biasanya beberapa keris yang memang punya energi itu memang bisa pindah ke ibunya. Karena waktu itu saya dengan Itu milik ibunya. Ibunya keris ibaratnya. Oh. Keris tertua, dia punya keris tertua. Mungkin kayak Singosari gitu kali ya. Saya namanya sih kurang hafal, tapi Iya. induk keris. Karena sih ada juga dikasih Mas Andi di rumah, itu Mataram. Wah, keris Mataram. Wais, Blok 13. mantap. Ini. Oke. Di sini ada beberapa, cuman dia nggak nunjukin energinya nih. Oh jadi mereka bisa kayak gitu mas ya? Mereka bisa kayak nyembunyiin diri sendiri gitu? Iya, jadi karena kita bikin acara ujian tadi kan, memang kalau kita bikin acara ujian itu. Oh tapi maksudnya mas yang tutup gitu, bukan Iya, dia bukan? Saya habis tutup bentengan, jadi saya protek ke energi negatif di sana karena kita ada acara, supaya nggak ganggu kita kan. Nah itu kondisi saya dalam kondisi keadaan ibarat orang itu dalam kondisi wudhu. Iya kayak Kita gitu. tutup gitu kan, saya belum tutup. Jadi begitu saya dalam kondisi bentengan, karena sifat energi dia jauh lebih rendah dari saya, maka dia ngecil dia tuh, nggak mau ngebukain energinya. Yang ini gimana mas? Kayaknya ini ada nih. Coba pendapat mas gimana? Saya coba tarik bentengan saya yang di sana dulu. Oh iya. Saya nggak tahu, tapi kalau jenisnya saya nggak paham ya. Ini kosong. Ini sih, Ini malah isi ya? itu sih. Energi saya malah nggak paham gitu kan, tapi energinya Yang paling besar yang ini malah. Iya, energinya paling besar itu. Paling ini kris baru loh mas. Itu, ini baru ini. Ini. Ya, itu, ini. Ini kedua. Ya. Ini. Ya, ini empat. Paling kris baru loh mas. Keris ini kan sifatnya Aneh juga ya. bukan cuman lama atau baru sih, tapi ketika energi itu memang sifatnya nyaman dengan tempat itu, ini kan hanya media sebenarnya kan. Oh.
energi itu bisa masuk ke benda, ke korek api pun bisa. Jadi pokoknya kayak dari alam itu masuk lagi tuh ke situ ya, gitu ya. Karena dia memang ibaratnya ini ruang buat dia kan. Buat energi gitu kan. Karena makanya kalau ada orang yang pakai jimat itu kan bisa cuman kayak buntelan kertas apa itu bisa karena sifatnya media aja. Dan kenapa berarti memang ini suka ditempatin sama energi. Oh, iya. Karena memang ini barang-barang yang umurnya lama gitu kan. Makanya biasanya energi itu lebih senang dengan tempat-tempat seperti ini. Tapi ya kadang energi sendiri tadi tidak cocok juga dengan tempat yang benda-benda ini juga gitu kan. Ada yang mungkin lebih nyamannya dengan patung gitu, jadi itu bisa. Jadi pokoknya ini paling kuat. Ya, energi paling kuat. Ini kedua. Ini kedua ya? Hah? Ini ketiga. Ini ketiga. Ini keempat ya? Heran ya. Jadi kalau saya ada juga punya keris juga gitu kan. Dikasih Mas Andi kebetulan waktu itu dikasih sama Mas Tembi. Saya sebenarnya nggak hobi keris gitu kan. Dari dulu saya kenal Mas Andi, diajak rumahnya gitu kan, ya buat saya udah keris gitu kan. Jadi suatu saat itu saya dapat mimpi itu sekitar hampir seminggu itu berapa kali mimpi keris. Mimpi keris, pengen punya keris. Kebetulan dulu teman saya cuman adanya Mas Andi, saya kontak Mas Andi. Mas Andi itu cuman kebetulan kan dia di Malaysia kan, dia bilang next time Mas, nanti kalau saya ke Indonesia kita ketemuan. Akhirnya setahun kemudian itu Mas Andi kebetulan ke Indonesia, saya ketemuan waktu itu di Pondok Pipim. Dia bilang yaudah kita ke rumah. Saya ceritain kan, saya dapat mimpi nih seminggu ini pengen punya keris. Akhirnya dikeluarin lah sama Mas Andi nih, kalau nggak salah 3 keris waktu itu. Nah, ini kursi banyak banget ya. Dan itu disuruh pilih, tapi tidak boleh dipegang. Akhirnya yang saya pilih itu, dia ada Cirebon, Mataram, sama satu lagi saya lupa. Yang saya pilih itu. Andi bilang memang kalau keris ini yang saya punya itu sifatnya kalau orang dapat mimpi ya ini memang bukan yang Cirebon, karena kalau yang Cirebon ini sifatnya untuk menggali keilmuan. Nah kalau yang Mataram ini memang orang yang dapat mimpi. Makanya saya waktu itu sama Mas Andi dikasih, nggak beli, langsung dibayar ke saya aja, suruh bawa pulang. Udah saya rawatin sampai sekarang. Dan energinya kebetulan sama saya cocok, nggak negatif, dalam arti dia tidak ganggu keluarga saya ya, jadi saya nggak bersihin. Tapi kalau sifatnya ada dulu punya teman saya sifatnya energinya nggak bagus, ya terpaksa memang harus saya bersihin, di rumah saya bersihin. Walaupun ini sebagai kolektor keris, tapi ketika ada satu energi yang besar walaupun tidak ada di benda keris itu akan dideteksi dengan saya, karena saya pernah datang begitu baru masuk rumah aja ya. Rumah saya masuk ke orang-orang pengajian, jadi rumah itu sering dipakai buat zikir gitu kan, buat zikiran. Ada rumahnya di Jelebuk sini, saya diajak main sana sebenarnya buat ajak ngobrol gitu kan. Begitu saya masuk itu ada energi. Jadi saya bilang ini energi di ruangan sini besar. Terus kita naik ke atas, yang punya rumah bilang memang Mas di situ tempat zikir. Jadi memang kalau yang zikir di situ itu cobaannya tinggi. Bahkan mereka yang zikir itu bisa terbalik-terbalikin gitu kan. Saya baru masuk, saya belum tahu tempatnya seperti apa gitu kan. Ada yang suruh sholat sana, memang energinya besar di tempat itu. Jadi energi besar itu bukan hanya bisa ada di benda seperti apa keris sampai, tapi mereka bisa kayak ke gelas, ke pisau biasa pun mereka bisa masuk, karena ini kan semua hanya media ya kan. Nah kenapa memang keris biasanya dipakai orang-orang spiritual, karena dia salah satu benda yang boleh bilang umurnya tua dibanding yang ada di rumah ini, benda-benda di rumah ini. Dan benda yang tua ini energinya lebih cocok masuk ketimbang yang benda-benda lebih muda umurnya. Tapi tidak menutup kemungkinan energi tadi bisa masuk kemana aja, kayak kan Mas punya patung gitu kan yang mungkin dianggap sebagai hiasan, tapi itu bisa buat energi masuk ke dalam situ. Gitu. Jadi nggak jadi acuan bahwa benda keris gitu kan selalu mempunyai energi yang besar, enggak juga. Mulai membuka, aslinya lebih besar dari ini, cuma kemakan usia nih jadi mengecil. Iya. Terutama ini yang paling kecil banget. Tapi tempatnya tuh kayaknya tempat lipatnya kayaknya dalam gitu, matang tempatnya. Itu pamornya tuh warna putih itu kan kayak tenggelam kan di bilahnya itu, pamor yang warna putih itu. Iya di dalam ya. Kayak tenggelam gitu. Tua, bersih. Bersih ya. Bersih, nggak ada energi.
Bye.